Kembali lagi di channel Sang Guru Official. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan atau biasa juga disebut sebagai respirasi. Pada manusia, sistem pernafasan itu mencakup semua proses pertukaran gas di antara atmosfer melalui rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, kemudian ke paru-paru, kemudian menuju alveolus, kemudian sel-sel dinding kapiler darah. Terakhir ya, sel-sel dinding kapiler darah. Nah, jadi itu sistem pernafasan pada manusia. Itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan respirasi eksternal. Respirasi eksternal ini itu pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli paru-paru dengan kapiler darah di sekitar alveoli. Dengan kapiler darah di sekitar alveoli. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan respirasi internal. Respirasi internal. Nah, respirasi internal ini itu pertukaran O2 dan CO2 antara kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian dari sistem pernafasan. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah rongga hidung ya. Nah, rongga hidung ini dia fungsinya menyaring debu maupun kotoran yang akan masuk bersama udara. Kemudian menyelaraskan antara suhu udara dan suhu tubuh dan mengontrol kelembapan udara yang akan masuk ke tubuh seperti itu. Kemudian kita ke faring ya. Faring ini adalah tempat persimpangan antara jalan udara dengan makanan. Kemudian dua katup pangkal tenggorokan atau epiglotis dan katup penutup rongga hidung seperti itu. Kemudian laring ya, laring atau pangkal tenggorokan. Laring ini itu berada di antara faring dan trakea. Terdiri dari katup pangkal tenggorokan atau epiglotis dan tersusun atas perisai tulang rawan dan gelang-gelang tulang rawan yang membentuk suatu struktur yang biasa disebut sebagai jakun ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini seperti pipa ya, bergelang-gelang. Kemudian selaput lendir melapisi dinding di dalamnya dengan sel-sel dan diselimuti oleh rambut getar. Sementara fungsi dari trakea ini adalah tempat lewatnya udara pada saat berbicara
Kemudian rambut getar itu menahan dan mengeluarkan kotoran atau partikel asing yang terhirup oleh sistem pernafasan melalui hidung seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian sistem pernafasan selanjutnya adalah bronkus ya. Biasa juga disebut sebagai cabang tenggorokan. Bronkos ini merupakan cabang dari trakea yang bercabang menjadi dua ya. Cabang kiri itu membentuk paru-paru kiri, sedangkan cabang kanan itu menuju ke paru-paru kanan. Kemudian bronkus ini terdiri dari selaput berlendir dan rambut-rambut getar. Kemudian cabang dari bronkus itu akan bercabang lagi membentuk saluran kecil yang disebut sebagai alveolus. Saluran kecil yang disebut sebagai bronchiolus seperti itu. Kemudian kita ke bronchiolus. Cabang dari bronchiolus itu akan semakin halus dan akan masuk ke lambung paru-paru atau alveolus. Kemudian bronkus ini terbagi menjadi dua bagian, ada bronkus kiri dan bronkus kanan ya. Kemudian ini bronkus ini terletak di rongga dada bagian atas diafragma. Kemudian terdiri dari dua bagian yang nanti akan bercabang ke paru-paru kanan disebut dengan pulmodexter dan paru-paru kiri yang disebut dengan pulmosinister. Ujung dari bronchiolus pada paru-paru terdapat tempat yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Ini yang paling fungsional dari bagian paru-paru. Inilah yang disebut dengan alveolus. Kemudian selaput yang menyelubungi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk pleura luar disebut dengan pleura parietalis seperti itu. Kemudian alveolus di sini itu tempatnya sebagai tempat oksigen ya untuk masuk ke dalam darah dan melepaskan air dan CO2 dari darah seperti itu untuk alveolus. Kemudian bagian struktur dari alveolus ini itu berupa gelembung-gelembung udara yang fungsinya sebagai tempat pertukaran gas, yaitu tempat masuknya O2 ke dalam darah dan mengeluarkan CO2 dan H2O seperti itu.